Halo, Soccer Harus Bahagia. Nah, sore ini saya ketemu sama Bu siapa Ibu? Ibu Kety. Ibu Kety. Ya, Ibu Kety salah satu subscriber Soccer Harus Bahagia. Ini beliau tinggal di Bekasi ya, Bu? Iya, Bekasi, di Perumahan Galaksi Bekasi Selatan ya. Oh, gitu. Ibu yang kena yang kiri nggih, Bu? Yang kiri. Awalnya tangan kiri, kaki kiri, betul. Oke. Ya. Oh, itu kan Ibu pernah cerita sama saya kalau ada rasa kesetrum atau gimana, Bu? Iya. Awalnya enggak lah. Jadi dari saya kena 31 Mei 2022. Jadi awalnya stroke aja. Jadi awalnya terasa kebas tangan. 2022? Iya. Mei. Iya. Oke. Jadi kira-kira 5 bulan yang lalu ya, saya terasa setelah itu beberapa kira-kira Mei tahun ini itu saya mulai bisa jalan, Bang. Mengikuti Bang Andreas lah, harus rajin jalan karena kebas, katanya kebas bisa hilang sendiri. Iya. Itu juga dari Pak Komarudin. Pak Komarudin kan cerita, Pak Komarudin cerita kebasnya hilang bersepeda, tahu hilang sendiri gitu kan? Iya, bersamaan dengan kekuatan otot nanti ya. Betul, makanya saya ikuti itu jalan, saya begitu bisa jalan, saya jalan. Tidak boleh capek kan katanya gitu. Betul, Jadi saya jalan tiap hari. Nah, kira-kira 5 bulan yang lalu itu selain kebas kok seperti kesetrum. Tangan saya itu seperti kesetrum. Seperti kesetrum. Iya, jadi terasa seperti kesetrum aja. Lalu saya ke neurolog karena rutin tiap bulan ke neurolog. Oleh neurolog dibeli katanya itu spasma otot. Kebasnya betul itu ikutan dari stroke. Tapi nyetrumnya itu karena spasma otot. Jadi saya dikasih obat. Dikasih obat, kemudian bulan berikutnya kan kontrol lagi. Karena ini masih terasa nyetrum, bulan kedua itu malahan nyetrumnya itu sepanjang hari. Itu rasanya betul-betul seperti kesetrum. Belum pernah kesetrum ya, Bang? Saya nggak bisa menularkan. Sekarang kita kalau mau ngetes stroke, kita pegang colokan listrik. Iya. Atau bohlam, mungkin bisa nyala. Mungkin bisa nyala. Bener. Jadi ini seperti kesetrum. Itu rasanya dari semua? Ini dari ujung sini sampai dari ujung pundak, lengan sampai ke ini ujung jari. Jadi bulan kedua saya bilang, Dok, ini nggak hilang, ini malahan sepanjang hari kecuali saya tidur. Jadi dari 5 bulan yang terakhir, 5 bulan terakhir ini. Nah, terus kesetrum tiap hari nih, Dok, saya menikmati aja. Saya bilang gitu, menikmati tanda kutip ya dalam hati. Hanya tidur aja hilang. Dosisnya di 2 kalikan obatnya. Bulan ketiga gejalanya nambah, Bang. Jadi selain kesetrum itu saat-saat sehari itu 1 kali, kadang maghrib itu kadang siang itu kenceng kaku sampai saya tidak kuat nahan sakitnya itu. Jadi betul-betul nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Bulan berikutnya saya ke dokter lagi. Dokter bilang obatnya saya tambah, jadi 2 macam obat yang sama-sama fungsinya mengatasi kejang otot. Nah, bulan ketiga, bulan keempat gejalanya itu kencengnya itu bisa sehari, jadi intensitas maupun frekuensinya itu meningkat, Bang. Lebih sering. Waduh, saya udah nggak tahan. Keluar air mata aja nahan itu. Jadi saya nggak tahan. Terus oleh dokter bulan keempat obat itu dilipat gandakan dosisnya. Jadi 2 macam obat, dua-duanya dosisnya dilipat gandakan. Nah, bulan kelima itu kemarin saya bilang ke dokter, Dok, maaf, Dok, ini kan saya kebetulan apoteker, Bang. Jadi saya bilang, Dok, ini kan obat keras. Saya kalau minum terus gimana? Saya bilang gitu kan. Terus kata dokter,
Loh, iya Bu, itu obat keras. Ibu jangan minum sepanjang bulan. Jadi minumlah obat itu kalau gejalanya timbul. Kalau lagi berasa. Ya, saya bilang maaf ya dok, ini bulan ini sudah beberapa minggu saya bilang intensitas maupun frekuensinya tuh meningkat. Saya tuh betul-betul nggak tahan dok, saya bilang gitu. Kalau gejala yang kira-kira 5 bulan yang lalu tuh saya masih tahan, saya bilang. Ini saya udah nggak tahan. Kadang-kadang mau tidur tiba-tiba kenceng sakit gitu. Jadi aduh nggak bisa nahan aja. Akhirnya dokter baru bilang, Bu, kalau gitu MRI ya. Gitu, barangkali ini ada gejala lain, ada penyebab lain di luar ikutan stroke. Karena saya stroke itu di datanya beliau sekian bulan itu tensi dan lain itu bagus semua. Jadi ini kayaknya artinya setelah setahun ibu terkena serangan stroke ya Bu? Iya, jadi pasca stroke ya? Iya, jadi kira-kira ini kira-kira 5 bulan yang lalu tuh Juli ya kalau nggak salah, Juli atau Juni. Ya berarti setahun 2 bulan lah ya? Iya. Jadi terus kata dokter MRI saja. Nah tanggal 21 November saya MRI ke dokter lagi, ternyata Bu, betul Bu, ini syaraf kejepit. Lalu ditunjukkan ini ada syaraf kejepit, berarti apa yang Ibu alami itu adalah ikutan stroke disusul atau berbarengan dengan syaraf kejepit. Syaraf gitu. Kejepit ya. Jadi dua penyakit namanya. Jadi dua itu yang saya alami. Jadi stroke-nya udah sejak akhir Mei 2022. Yang berikutnya saya terkena syaraf kejepit. Gitu. Jadi ini double lah istilahnya. Nah itu ke syaraf kejepitnya kan 1 tahun 2 bulan kemudian ya. Iya, nah, setelah stroke. Itu dokter bilang karena apa ya Bu? Posisinya di mana Bu? Kalau di sini di leher. Di leher. Oh, pantesan Ibu di karena itu di C5 C6 katanya. Ditunjukkan di situ. Nah, langsung begitu dokternya melihat ditunjukkan di syaraf kejepit itu seperti ini. Jadi bantalannya menipis, menekan syaraf. Jadi timbul gejala kesetrum itu. Saat itu bilang begitu. Ini tapi ada info lain dari dokter rehab medik. Nah, kemudian setelah itu dokter kalau gitu Ibu saya teruskan ya, saya rujuk ke dokter bedah saraf. 4 hari kemudian ke dokter bedah saraf tuh tanggal 28 November kemarin, langsung dokternya bilang, Ibu ini harus operasi. Nah itu dia, kalau Ibu merasa kenapa kok bisa jadi syaraf kejepit ya? Apa karena latihan Ibu atau pernah tidur salah atau gimana? Karena nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan maksudnya latihan atau exercise. Katanya banyak kemungkinan saya pernah jatuh, apa yang saya sendiri tuh rasanya belum pernah gitu jatuh di sini berat gitu, belum pernah. Ya terus ya maaf ya waktu itu terus dokternya juga bilang, oh ini mungkin ya usia Ibu juga udah segini ya gitu Bang. Saya juga susah kalau udah lari ke situ. Gimana? Tapi kan setiap hari atau Ibu pernah kebentur atau kalau tidur salah gitu kan? Nah itu saya tidur salah kan ada rasa nggak enak. Iya, ya itu mungkin itu. Tapi dokter bilang yang paling sering terjadi itu sebetulnya Ibu dulu waktu kerja, saya tuh udah 12 tahun pensiun. Ibu waktu kerja terlalu banyak di depan komputer, ya pasti iyalah. Iya pasti. Terus leher terlalu banyak menunduk, itu gejala yang sering tuh. Apalagi ini bawa tas itu. Nah itu kan kebiasaan semua orang begitu. Iya, jadi harus kalau tas tuh harusnya yang model ransel gitu. Harus sama bareng sama. Jadi jangan itu juga bisa gitu. Nah kalau terbentur seingat saya. Nah sebentar tuh Bu, Ibu pasti kenal tuh sama Bapak itu satu. Nah, kan saya banyak jalan mengikuti Bapak ini yang jalan dari Bandung ke Jogja. Tapi enggak lah Pak, Bandung ke Jogja. Ini salah satu subscriber Stroker Harus Bahagia dan sama stroke analysis. Saya undang ke sini nih. Jadi saya tidak mendaftar nih Pak, mohon maaf Pak. Biasa nih, grup
stroke keras lagi ya. Melesat ya. Bisa terbang. Ibu apa namanya? Kathy, Dan di mana rumahnya? di Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Iya, iya, alhamdulillah. Saya ikuti Bapak kalau ke pasar Simpasa. Nah, lo ketahuan lo jejaknya. Tapi kenalin dong istri barunya. Ada Pak di YouTube juga. Ya ada di YouTube saya pasti lihat Ibu Kathy udah tahu semuanya. Sampai Bapak sakit kemarin juga tahu ya tadi. Oh iya, sakit apa saya kaget juga Pak gitu. Makanya tanya Bang, sakit apa Pak Komar gitu. Saya tahu Pak Komar jalan tuh sampai kebasnya hilang bersepeda juga ikut. Iya, saya nggak ikutin, maksudnya saya harus jalan gitu. Iya. Sekarang udah bagaimana kan? Wah, ini baru ceritanya ada kasus baru. Kasus baru. Jadi saya dua masalah Pak. Jadi stroke, pasca stroke, terus sekarang saraf kejepit. Di MRI-nya ya di leher. Ya, mudah-mudahan Ya, bergerak. Sesuai dengan Pak Komar bilang, sesuai dengan nanti otot sudah kuat, kebas bisa hilang katanya. Ulang-ulang gerakan. Ulang-ulang gerakan. tidak boleh malas. Pertama, mulai gerakan itu otot menjadi kuat. Oke. Kedua, sel saraf yang mati akan digantikan oleh Sel saraf yang baru. Jadi fungsinya digantikan. Nah, Jadi bergerak, berjalan. Oh, fungsi yang udah mati Digantikan oleh gantian yang baru. baru dengan kiat kita bergerak terus ya nanti membentuk saraf baru. Dan harus dibedakan antara malas dengan capek. Nah, itu dapat kiat baru harus membedakan antara males dan capek. Betul. Kalau capek itu sudah dilakukan, terasa capek. Kalau malas berangkat aja belum Pak. Waduh, konten nggak ini nih ya. Konten eksklusif. Eksklusif nih kita. Selamat. Bahagia, selalu bahagia. Iya, siap. Terus. Iya, Bu Kathy. Jadi tadi dokter bilang penyebabnya adalah kebiasaan lama yang salah, yang memicu terjadinya saraf kejepit. Jadi itu ternyata banyak dan biasa terjadi pada banyak orang sehat. Banyak orang yang dulu melakukan sesuatu yang berulang, Bu ya. Ya, kebiasaan berulang. Sekarang saya fisioterapinya, tadinya latihannya itu fokus untuk stroke, menghilangkan kebas. Kemarin setelah dokter rehab medik itu menyatakan bahwa ini harus ditelusuri, tangan saya nyetrumnya itu bisa dua kemungkinan, memang pasca stroke-nya masih ada kebas, ditambah saraf kejepit. Makanya sekarang saya tadi siang kedua kali fisioterapi itu fokus ke leher dan seterusnya. Artinya begini Bang, dianggap bahwa selama ini saya stroke sudah kan fisioterapinya. Saya sudah sampai tahap goes dengan sepeda statis selama 60 menit. Awalnya dulu 15 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit. Saya tuh sudah 60 menit. Wah, hebat. Sudah 8 kali fisioterapi. Wah, luar biasa. Jadi kemarin itu di stop, dokternya bilang ibu terus jangan berhenti bergerak, latihan jalan terus sendiri. Artinya sekarang fokus kepada ini leher ini. Fisioterapi di leher untuk leher. Ibu kalau leher ini untuk nengok kiri kanan nggak masalah kan? Nggak masalah, tapi tidak disarankan saat ini. Sebenarnya secara fisik untuk dongkok ke atas kiri kanan gitu nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi itu untuk kondisi saya yang sedang kejepit di sini itu tidak disarankan. Makanya dokter bilang sesuai dengan hasil MRI tadi ya. Makanya disarankan memakai penyangga leher. Karena ini kan sebetulnya hanya menyulitkan saya untuk begini aja, Mbak. Ya kan? Ini nggak bisa ketemu ini. Iya. Bagus untuk saraf kejepit di leher,
itu dagu nunduk. jangan sampai Oh, ya, jadi itu untuk pengaruh ke menahan. sini, ya pengaruh Iya, ke sarafnya. Untuk menahan ya, Bu Ya, Kety. jadi menyulitkan aja supaya. Aduh, senang banget Bu Kety bisa ketemu nih. Karena ibu nih sering dengan WA dengan saya, kemudian chat di mana di konten ya. Iya. Kalau bertanya tentang itu saya juga bingung loh. Kok bisa ada stroke-nya? Nah, yang dikhawatirkan oleh saya itu apakah cara latihannya waktu pasca stroke atau apa? Ternyata bukan, ternyata memang karena efek Kebiasaan lama atau itu tadi terbentur, jatuh. Nah, yang itu dia. saya sendiri setelah saya telusuri belum nemu. Belum Perasaan pernah. Saya belum pernah jatuh yang berat, belum pernah terbentur yang berat, keras sampai lehernya gimana itu belum pernah. Oh, Bu Kety. Jadi pesan buat teman-teman Stroke Harus Bahagia ya, memang kita harus tetap berlatih ya Bu ya, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kekuatan, jangan terlalu paksakan yang pasti, jangan terlalu capek, tapi jangan juga karena malas alasannya capek. Iya, dan Tadi kan kata Pak Komar harus dibedakan antara malas dan capek. ya. Padahal Ada inklusif malas. banget ya, eksklusif karena dia memang gak sengaja kita ketemu, cuma hanya pengen ngobrol, ternyata bisa jadi konten. Saya tuh, Nah. aduh kapan ketemu Pak, nanti diundang kebetulan hari ini, tapi ya tadi saya bilang mohon maaf saya hari ini ada jadwal fisioterapi, tapi nggak apa-apa gitu ya, udah saya ini aja, saya niatkan. Oke. Terima kasih Bu Kety, kita bisa ketemu teman-teman Stroke Terima kasih. Bahagia. Kita doakan bersama buat Kety Amin. untuk ini, Cepat sembuh. untuk rasa strumnya bisa hilang. Iya, Iya. sama-sama. Iya. Andreas juga cepat pulih. Terima kasih teman-teman Stroke Harus Bahagia, kita harus tetap bahagia. Harus sekarang tetap ya. bahagia. Ya Bu Kety, terima kasih. Salam Ya. sehat. Salam sehat.